Masya Allah, jenazah gadis cantik ini keluarkan bau super wangi. Ternyata begini kehidupannya dulu. Beberapa tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah, diantaranya meninggal bukan di tempat maksiat dan dengan tenang. Seperti kisah meninggalnya gadis yang bernama Mala. Terlahir di tengah keluarga kaya, ayahnya muslim sedang sang ibu beragama Nasrani. Di tengah orang tua yang kaya, ternyata tidak semuanya bisa Mala dapatkan, termasuk kasih sayang dan pendidikan agama. Kehidupannya pun glamor dan boros. Mala telah terbiasa menyewa villa saat libur sekolah sejak SMA. Tak jarang Mala bercampur dengan teman laki-lakinya, bahkan tidur dalam satu kamar bersama dengan yang lain. Meskipun begitu, Mala tidak pernah berbuat tidak senonoh dengan teman laki-lakinya. Suatu hari ketika liburan, Mala mengunjungi rumah salah satu temannya. Saat Mala berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba seorang wanita mengajak teman lelakinya ke kamar. Alangkah terkejutnya Mala saat melihat teman wanitanya berdua dengan cowok di kamar sedang melakukan tindakan memalukan. Mala marah seketika dan menampar wajah teman wanitanya, lalu ia berlari dan pulang. Untuk pertama kalinya Mala merasa tersesat tanpa arah. Dari kejadian itu Mala menjadi sering menyendiri dan merenung. Perubahannya bahkan terlalu ekstrim untuk seorang dengan kehidupan serba cukup. Ia tak lagi menyukai musik, pakaian yang serba terbuka, bahkan rumah mewah tempat ia tinggal. Kumandang azan yang tak pernah ia dengar tiba hari-hari setelahnya seolah suaranya mengusik jiwa. Sejak saat itu ia memutuskan untuk sholat. Di rumah mewah itu, satu-satunya perlengkapan ibadah yang ada merupakan peninggalan neneknya. Mukena dan sajadah milik mendiang nenek ia gunakan untuk sholat. Dalam sholatnya ia menyesali perbuatan yang selama ini dijalani. Air matanya menganak sungai saat sujud, ia menangis terseduh-seduh. 1 jam berdoa, ia pertama kalinya mengaku merasakan ketenangan batin. Saat pikirannya jernih, Mala teringat akan pamannya yang alim. Ia pun memutuskan untuk belajar pada pamannya. Dari pamannya, Mala belajar agama Islam dengan kasih sayang, mulai dari cara wudhu yang benar hingga ilmu agama lainnya. Beberapa hari di rumah paman sekaligus guru agamanya, Mala tiba-tiba menguatkan tekad untuk belajar lebih dalam. "Paman, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran?" tanyanya. "Insya Allah 5 tahun, jawab sang paman. Dalam pikirannya Mala khawatir tidak bisa menyelesaikan hafalan Quran, sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun ke depan. Namun dengan semangat belajar yang tinggi, sejak hari itu ia mulai menghafal Al-Quran dengan bantuan sang paman. Beberapa waktu berselang ketika Mala sedang menghafal Al-Quran, ayahnya datang dengan marah-marah meminta Mala pulang. Tapi Mala tidak mau karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Setelah perdebatan alot, akhirnya Mala diizinkan tinggal di rumah sang kakek. Subhanallah, tak lama kemudian Mala telah menghafal 30 juz Al-Quran. Belum mencapai target 5 tahun, ia sudah menjadi hafizah. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan. Cita-cita yang selalu ia dengungkan dalam doa sekarang terkabul. Pasca bisa menghafal 30 juz dalam waktu 3 bulan, Mala mengadakan acara syukuran. Seluruh keluarga dan kerabat diundangnya. Semua telah berkumpul, acara hampir dimulai, tapi Mala tak kunjung terlihat juga. Seorang wanita yang merupakan kerabat Mala sebelumnya melihat Mala tengah sholat di kamar. Terlalu lama menunggu, keluarga menjemputnya di kamar. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Mala, sang hafizah, terbaring tanpa gerakan sedikit pun sembari memegang mushaf Al-Quran. Setelah diperiksa, Mala sudah tidak bernyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang syok, terutama sang ayah. Tapi itulah yang terjadi. Mala telah pergi selamanya, meninggalkan dunia dan gegap gempitanya. Acara syukuran menjadi tangisan dari para keluarga dan kerabat dekat. Mala meninggal dunia dalam keadaan baik. Seketika itu jenazah Mala langsung diurus, mulai dari memandikannya. Saat hendak dikafani, sebuah keajaiban terjadi. Kafan yang telah disiapkan tiba-tiba hilang. Karena tidak kunjung ditemukan, keluarga akhirnya menggunakan kain hijau yang terikat di sebuah tiang rumah sebagai kain kafan. Anehnya, kafan gadis penghafal Al-Quran ini beraroma harum. Kain itu berbau wangi terus-menerus setelah dipakai untuk mengkafani jenazah. Dari kisah ini tentunya semua harus menyadari bahwa suatu saat liang lahat menjadi rumah abadi. Oleh karena itu semua orang wajib mempunyai cita-cita meninggal dalam keadaan tenang atau dalam Islam dikenal dengan husnul khatimah. Selain itu ada juga kisah 5 tahun dikubur, jasad pelacur ini masih utuh dan wangi. Seluruh warga kampung tersebut sudah muak dengan tingkah pola Mawar. Iya, Mawar Lia Amelia si pelacur.
Ia hanya dianggap sebagai biang kesialan di kampung itu. Tidak ada saudara yang bisa membujuk Mawar untuk kembali ke jalan yang benar karena Mawar tidak pernah mau menggubrisnya. Sebenarnya Mawar anak yang baik, hanya karena disakiti pacarnya lah yang menjadikan ia nekat terjun ke dalam lembah hitam. Mawar masih terus bergulat dengan laki-laki manapun, dari orang kantoran sampai kuli bangunan ia layani. Mereka bebas menikmati tubuh Mawar yang indah asalkan punya uang. Seorang kawannya menunjukkan kalau ini adalah jalan terbaik untuk melampiaskan dendam Mawar pada laki-laki. Hari-harinya dilalui dalam pelukan laki-laki yang berbeda-beda, silih berganti. Bertahun sudah waktu berlalu, Mawar terjangkiti penyakit kronis. Tidak seorang pun kawan, saudara, atau tetangga desa yang peduli padanya. Apalagi menengok, melihat sakitnya. Bahkan saat meninggal pun dianggap biasa saja, layaknya kematian binatang. Mawar tidak dikuburkan dengan layak. Orang kampungnya memang termasuk kolot, jasadnya saja tidak boleh dikuburkan di pemakaman desa. Terkuburlah Mawar sang pelacur pada suatu tempat di tanah kosong. Dia dikuburkan ala kadarnya oleh seorang teman dekat sesama pelacur. Dian, ia menetapi kematian Mawar seorang diri. 5 tahun sudah waktu berlalu dari saat itu, yaitu saat penguburan Mawar. Tidak seorang pun yang mengenang Mawar. Mawar hanyalah satu potret yang harus dirobek dari sejarah kampung. Dari riwayat kampung yang teramat kolot, yang masih menganggap kesalahan fatal adalah hukuman seumur hidup bagi si pelaku. Apalagi bagi seorang Mawar yang tidak berdaya apa-apa. 5 bulan yang lalu, kampung tersebut geger, kampung di mana Mawar terkubur dengan begitu saja tanpa tata cara, tanpa ritual. Sebuah proyek besar untuk pembuatan jalan tol kebetulan melewati kampung tersebut dan juga melewati kuburan Mawar. Bulldozer yang memiliki kekuatan ratusan ton tidak mampu menembus tanah di mana Mawar dikuburkan. Berkali-kali moncong bulldozer diarahkan, berkali-kali pula orang terkesima karena tanah itu bagaikan batu karang yang teramat kokoh. Tidak tersentuh sama sekali. Namun saat digali dengan cangkul petani biasa, tanah itu begitu mudah dikeruk. Seakan tidak pernah terjadi keanehan apa-apa. Semua mata terbelalak menyaksikan jasad yang masih membujur, dengan kondisi tubuh yang masih terlihat segar, tidak seperti layaknya mayat yang sudah terkubur 5 tahun lamanya. Bau harum semerbak tercium dari jasad itu, harum yang lain dari parfum manapun. Harum yang belum pernah ada sebelumnya di bumi. Harum yang keluar dari jasad seorang Mawar yang sudah terkubur 5 tahun lamanya. Teman saya yang kebetulan sebagai mandor di situ ikut kaget dan bingung juga. Semua warga gempar, oleh penduduk dilacaklah keberadaan si jasad. Dari teman almarhumah Mawar yang masih menjalankan profesinya sebagai pelacur, terungkap bahwa Mawar sudah bertobat 1 tahun sebelum meninggal. Dan dia tidak menceritakan tobatnya itu kepada siapapun termasuk kepada saya, ujar Dian, teman dekat Mawar. Sebenarnya pada 1 tahun sebelum kematiannya, Mawar sudah bertobat. Tapi tobat itu tidak pernah Mawar ungkapkan kepada siapapun, termasuk kepada teman akrabnya. Semua Mawar curahkan pada buku hariannya, tertulis lengkap. Mawar berusaha menjalankan semua perintahnya, dari yang wajib dan yang sunnah. Bahkan semua yang sunnah dia kerjakan. Mawar menjalankan dengan ikhlas. Buku harian itulah saksi utama semua ratapan dan jeritan penyesalan seorang Mawar, seorang pelacur yang bertobat dengan diam-diam. Semua mata berkaca-kaca, terlihat begitu sedih dengan roman penyesalan yang jelas tergambar. Hari itu pemakaman Mawar, pemakaman kembali seorang bekas pelacur yang pernah terhina begitu rupa. Setelah terkubur selama 5 tahun, Mawar dimakamkan kembali dengan layak. Dimakamkan selayaknya pemakaman seorang manusia biasa. Diiringi doa-doa dan rata penyesalan dari saudara dan warga kampung. Kisah ini benar-benar terjadi pada suatu tempat di sebuah daerah di Indonesia. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.